Makanya itulah ya salah satu yang memang kita lagi mau program kita mau kasih tahu ke anak-anak muda sekarang itu adalah khususnya anak-anak SD, SMP, SMA ya gitu. Adalah yaitu bahwa kamu harus bangga dengan tradisi kita, identitas kita gitu, bahwa batik itu adalah milik Indonesia gitu. Halo alumni Plate, sekarang kita ketemu sama adik-adik kelas saya. Adik-adik kelasnya, adik-adik saya yang lumayan agak-agak berapa 3 tahun ya? 7. Jauh banget ya. Sedih. Yang seangkatan dengan adik saya dengan sebenarnya ya, benar. Dari Tarbak. Ya betul. Silakan diperkenalkan siapa saja namanya. Karena saya juga belum berkenalan. Nama saya Bulan Prizila. Bulan angkatannya 98 Nah, angkatan 98, adiknya. Diperjelas ya. Diperjelas. Saya Yunda. Saya juga angkatan 98. Ya. Dengan ibu ini? Nah, Adik ini kelas Bu Bos, adik kelas 99. Adik kelas. dia ketua angkatan kita. Terjebak juga. Terjebak. Sering dijebak. Oh, ya pantas ada di sini saya ketua angkatan. Benar. Ini berdua nih bareng-bareng nih ceritanya. Ada bisnis bareng-bareng tentang batik. Ya. Batik ya. Tapi kan Galeri ya. galeri batik di mana? Di Jalan Fundamenter nomor 7 Pavilion. Oh, di Van Venter itu ya. Dekat Baso Soun. Iya. Soun ya. Pas pengkolan gitu ya. Iya, benar banget. Nah, terus kan ini batiknya banyak gitu ya, galeri batik. Nah, keunggulan dari kalian teh apa sih? Bedanya apa sih sama gitu yang lain. sama yang lain-lain? Iya. Keunggulannya apa ya? Kita sebenarnya galeri ini bukan yang munculin terlalu ke batiknya. Emang kita dari batiknya ada sih keunggulannya, tapi lebih kayak ke pewarisan tradisi. Oh, oke. Terus sama kita tuh kayak membekali masyarakat untuk punya keahlian mandiri. Jadi Tapi khususnya jadi ke tradisi. ini ya, ngasih training Pelatihan, ya. ya. Itu buat UMKN atau untuk siapapun yang bisa ke situ. Semua masyarakat. Semua. Ya. Tapi emang kita banyak ke dinas, kita ngisi ekskul juga. Terus tapi Pelatihan emang gratis juga ya? pelatihan gratis kita saat ini salah satu program kita untuk peduli sama masyarakat gitu kan. Untuk yang punya surat keterangan tidak mampu gitu. Nah terus kita juga punya expert ya. Jadi kita juga bikin seragam, mulai dari bikin ornamennya sampai produksi jadi baju. Ornamennya desain sendiri kita. Dari desainnya. Jadi ada gitu tempat ya. produksi juga ya? Produksi kalau sampling kita bikin di sini. Tapi kalau produksinya kita bisa ke Jawa Tengah. Jadi Mengambil pengrajin di sana. Pengrajin di sana gitu ya. Kalau untuk partai besarnya ada yang dikirim ke sana, tapi kalau untuk di sininya lebih ke konsentrasinya ke yang eksklusif dan Atau juga sampling. untuk sampling yang dan pelatihan itu Pelatihannya tadi itu, ya, gitu ya. Nah, pelatihan itu tuh emang udah dari nenek moyang dari dulu gitu atau gimana kok tiba-tiba terbersit gitu, tiba-tiba kepengen bikin ada pelatihan atau apa. gitu. Pasti kan dari awalnya Bulan dulu kan dia desain kan ya Bu ya? Dulu. Desain. Tapi emang saya dari SMP, ibu saya kan emang ngajar batik juga, kerja sama universitas luar. Saya tuh jadi asisten. Nah sebenarnya tune in banget ke batik waktu itu awalnya belum ngerti ya. Cuman lumayan lah dapat duit waktu SMP jadi asisten ibu gitu ya. 30.000 kalau bantuin ngajar gitu ya. Nah pas kuliah ternyata kan mungkin udah besar atau diminta-minta ngajar jadi duta batik apa kayak gitu. Nah ngegantiin ibu, saya pikir kok jadi batik bisa keluar negeri gratis apa gitu ya. Terus orang jadi minta desainin batik itu ya. Jadi dari kuliah tuh kayak udah bikin seragam, terus ngajar keluar apa kayak gitu. Nah pas udah lulus kuliah pun nggak ngelamar kerja, malah ditawarin
ngajar di fashion. Pertama tuh di BINUS Internasional Sensi. Karena mereka tahu saya bergerak di batik. Gitu. Akhirnya batik teh lumayan juga gitu ya. Ternyata ya ladangnya keluarnya di sini gitu kan. Akhirnya lanjut ya. Berlanjut. Karena mungkin memang udah mulai jarang ya orang untuk pakai batik sehari-hari bener atau banget apa gitu kan. Iya, Jadi kayak mau lebih membudidayakan batik lagi gitu kan. Mewariskan budaya visi misinya tuh awalnya itu ya mungkin. Iya. Sama ini pemerintah juga kan sekarang pelestarian batik. Jadi dari dimana batik juga ada yang mengklaim bahwa itu dari sana gitu ya. Makanya itulah ya salah satu yang memang kita lagi mau program kita mau kasih tahu ke anak-anak muda sekarang itu adalah khususnya anak-anak SD, SMP, SMA ya gitu adalah yaitu bahwa kamu harus bangga dengan tradisi kita, identitas kita gitu, bahwa batik itu adalah milik Indonesia gitu. Makanya diadakanlah pelatihan-pelatihan ini gitu kan gitu. Jadi memang dari Bulan Galerinya menurunkan para pengajar yang memang sudah dilatih sudah dilatih oleh Bulan sendiri langsung secara berkala gitu ya pastinya untuk langsung disebar ke SD dan SMP SMA. Oh, jadi ini program ini pun tidak hanya di Sanggar aja tapi ke sekolah-sekolah pun juga masuk. Betul. Gitu. Salah satunya SD dan SMP Tunas Unggul itu kebetulan saya sendiri yang turun gitu. Jadi memang itu setiap hari Kamis Jumat menjadi ekskul harian mereka. Sekarang gini kan kalau kita anak-anak zaman sekarang gitu kan mereka tuh tidak peduli dengan budaya kan. Peduli, ya tidak semua lah, tapi semua. Yang terlihat di depan mata itu justru mereka-mereka yang lebih ke barat-baratan dan Korea terutama saat ini ya saya kan. juga sih sebetulnya cuma nggak apa-apa sih ya kan. Nggak apa-apa. Terus gimana sih maksudnya cara pendekatannya dan juga tuh minatnya mereka gimana sama ini, apakah ketertarikannya mereka tuh? Iya, emang sih ketertarikan mereka tuh saat ini kurang ya. Karena kurangnya pewarisan itu, mereka kurangnya pemahaman. Jadi saya melihat itu kayak misalnya saya keluar nih ketemu acara budaya internasional gitu ya. Yang dari Jepang tuh pakai baju kimono, dari Korea pakai Korea ini. Nah, ini tuh sebenarnya identitas kita gitu. Masa kita mau pakai baju lain gitu kan. Nah, terus sedangkan kalau kita datang pakai pola, kita kalah sama Milan sama Perancis, bawa teknologi kalah sama Jepang. Betul. Nah, jadi sebenarnya harus dikasih pemahaman bahwa seni tradisi kita ini adalah salah satu bisa jadi generate ekonomi, salah satu generate ekonomi yang terbesar Indonesia. Jadi selain karena kita negara kepulauan kan, beribu-ribu, jadi kekayaan alamnya, seni budayanya juga beribu-ribu. Jadi kita bisa lihat contoh beberapa negara kayak di Eropa atau mereka tuh bahkan nggak punya satupun seni budaya. Betul. Sedangkan kita beribu-ribu, ini tuh bisa jadi nilai jual kita. Nah, terus yang bahayanya itu kan kayak orang semua pada suka K-pop gitu ya. Ini bisa hilang. Betul. Terus sekarang kan yang kayak anak-anak sekarang tuh lagu Indonesia aja ya. Maksudnya lagu-lagu yang biasa kita zaman dulu diajarin di SD, SMP tuh kadang semuanya bisa nyanyi kan. Kadang-kadang lagu kebangsaan aja nggak semuanya, apalagi sekarang lagu TikTok. Iya. Udah gitu terus lagu TikTok ya. Ini dong. Karena kan sekarang mah banyaknya ya ada anak-anak sekolahnya di National Plus, di International School gitu ya, yang tidak diajarkan itu gitu kan. Nah, itu anak-anak yang maksudnya yang berminat itu sekarang udah cukup banyak ya. Lumayan ya. Udah lumayan. Bahkan dikenali iya ini ternyata seru juga ya ternyata ini gitu maksudnya. Ya, bahkan International School juga kita masukin dan mereka suka loh. Oh iya. Iya. Kita di kebetulan bis ya kita ya waktu yang di mana tuh di Surya Sumantri. Itu bahkan kepala sekolah ya Lan ya. Kepala sekolahnya tuh malah minta untuk kita ayo ajarin batik di sana, perkenalkan batik di sana kan. Tapi karena memang mungkin kita kemarin masuknya itu sudah lewat dari jadwal sekolah yang mereka sudah ekskulnya sudah berjalan. Jadi mungkin insya Allah sih mungkin di semester depan atau mungkin di tahun depan kita masuk ekskul International School. Kayaknya kalau program-programnya nih kan kalau misalnya hanya untuk karena yang aku aja nih yang kebayang gitu bahwa ngasih pengetahuan tentang batik itu pasti
ya membatik, gambar gitu ya. Nah, programnya tuh kayak gimana sih gitu yang dikemasnya sehingga mereka tuh tertarik untuk itu gitu. Itu seru sih. Memang dari bulannya sendiri, bulan itu kan sebagai ininya ya, maksudnya dia ngasih tahu bahwa ini batik seperti ini pengerjaannya, pelajarannya. Nah, pada saat eksekusinya memang harus orang-orang yang paham dengan si anak-anak tersebut. Ya, betul. Karena nggak bisa ketika ketika didedot harus gini-gini. Iya, gitu. Iya. Apalagi yang kelas-kelas yang umur-umur SD, ya Allah itu gimana? Akhirnya aku harus kayak guru TK. Jadi di mana aku harus nyanyi, harus gini. Pendekatannya kayak gitu, tapi tetap gitu. Misalnya nyanyi, tapi udah gitu. Coba ini yang tadi diajarin, ini gambar batik apa, harga mendung atau apa, merak ngibing. Gitu. Jadi itu, tapi itu aku sampai harus nyanyi, harus gini. Beda dengan SMP ya kan? Kalau misalnya SMP dia banyak curhat. Banyak cerita gini. Nah, kalau SMA baru bulan bisa masuk dia. Karena anak SMA kalau SMA mereka udah mulai memikirkan, udah mulai kritis udah gitu udah mau mulai yang dari batik kok batuk ya? Karena lagi batuk gitu jadi kok dari batik Kak begitu ya Kak, dari batik emang bisa ngasilin uang, bukannya batik itu kuno, old fashion bla bla. Nah, itu baru bulan bisa ngejelasin ya kan. Silakan. Ngelanjutin dari Yunda ya. Jadi emang kita harus tahu strategi tiap daerah. Kayak misalnya di daerah sentra batik di Jawa Tengah sama di daerah perkotaan Jakarta sama Bandung mungkin caranya lain. Pendekatannya beda. Nah, kalau bulan galeri itu mencoba pendekatannya memang kita menggunakan rasa senang dan mungkin ada beberapa plan lagi gitu ya. Cuman karena keterbatasan memang kita memiliki keterbatasan belum bisa sampai maksimal gitu. Jadi saat ini ada sih kayak teaser tuh berupa animasi. Misalnya kita tadi mencoba bikin mapping. Tapi mappingnya tuh animasi batik. Jadi pakai experience anak-anak Tarba kayak kemarin tuh seneng banget. Anak Tarba kemarin suka banget, wah keren banget masuk. Jadi kita tuh eksperimen si bahannya gitu ya, gimana supaya muncul 3D si motif-motifnya. Jadi seolah kayak masuk ke galaksi gitu ya. Jadi memang kayak sekarang kan orang animasi udah ke media yang lain. Udah gitu terus mungkin kayak pattern-patternnya itu dibuat lebih semodern mungkin gitu sehingga mereka masuknya kan kalau misalnya gini, ini mega mendung gitu ya, ada anak-anak naon atuh mega mendung gitu kan ya. Mungkin kayak gitu ya kalau buat anak-anak yang usianya udah mulai kritis kan ya. Kalau anak-anak SD, TK, meureun kalau misalnya disuruh gambarnya gitu ngikutin gitu kan. Tinggal warna aya pohon di dieuna. Kalau misalnya bikinnya kotak-kotak ya udah kotak-kotak gitu kan. Kalau anak-anak itu kan pasti yang sesuai dengan ada bukan gue gitu kan. Nah, terus ada nggak sih kerjasama dengan misalnya desainer atau misalnya ada satu sekolah mode gitu ya yang ibaratnya berkesinambungan gitu loh sehingga ini bisa masuk, ada nggak itu? Kalau saat ini kan karena kita memulai munculinnya tuh teknologi gitu ya. Pengennya sebenarnya kita udah punya plan kayak kemarin mapping. Jadi kita pengen bikin kayak pendidikan tuh based on teknologi kayak AR, VR Jadi kalau secara SDM kita udah ada, cuman kan karena kita dana pribadi nih gitu. Terus untuk ke pemerintah juga kita bingung nih untuk ngajuinnya gimana. Ini kan bisa jadi satu inovasi pendidikan baru ya, khususnya tradisi supaya nggak kelihatan old gitu ya. Nah, jadi kita baru kerjasamanya tuh baru sama sekolah universitas DKV. Jadi kita DKV, kampus Merdeka juga kan sama ITENAS. Magang mereka kesini, penelitian juga gitu. Beberapa SMK juga ya. Iya. BINUS juga mau penelitian bareng sama kita gitu kan. Terus justru dari luar kota, jadi kayak sekolah alam SMP Bogor gitu, mereka ngirim orangnya kita ke murid-muridnya buat ke situ, buat training di situ gitu ya, untuk melihat bagaimana gitu. Iya. Kayaknya sih kalau aku ya, anak-anak sekarang itu kan mereka tuh melihat satu figur gitu ya. Kalau mereka tuh selalu yang diidolakan tuh satu figur. Even
kadang-kadang kita ngelihatnya gitu naon atuna gitu ya. Katakanlah satu YouTuber yang apa sih gitu ya kan ya. Siapa dia? Kontennya gitu, kontennya apa sih? Tapi setelah diikutin gitu, kalau saya kan orangnya suka mengikuti gitu ya, secara punya anak ABG gitu kan pasti ngikutin. Ternyata dengan caranya itu tuh memang masuk buat mereka gitu kan. Terus si positifnya diambil, tapi memang bukan dengan cara kita ya. Kalau kita mah kan kelihatan gitu. Nah, kayaknya nih aku sebagai itu, kayaknya itu juga menjadi satu hal yang gitu loh, yang apa? Bagus ya kalau misalnya satu figur ini dijadikan endorsement-nya satu figur ini gitu kali ya. Kalau buat gitu, karena mereka tuh gini, orang-orang di Indonesia kan latah. Betul. Ya kan, latah. Kalau misalnya si idolanya pakai merek A, terus merek A itu teh jadi viral ya kan. Nah kalau mangga silakan, mangga di sini mah bebas mau ya. Mau pesen sate nggak? mau sambil itu mangga. Ini tutup tutup teh ya. Gimana ya? Lu pakai cengek? Kayaknya. Ya oke. Mangga kali. Maaf loh ya. Nah kan kalau kayak gini. Aku kebetulan megang satu tempat yang pakai boleh nyebut nama nggak sih? Boleh ya. Aku megang Taman Dilan. Taman Dilan itu di mana kita ada program untuk remaja-remaja mau mulai ngegambar sebagainya dan sebagainya. Kalau hanya itu aja pasti yang datang tuh ada mau les di mana aja bisa, walaupun hanya pelatihan 1 hari ya. Tapi karena Taman Dilan itu identik dengan seorang PD baik gitu kan, yang punya nama dan pokoknya itu tuh banyak yang datang gitu. Nah kayaknya gimana kalau kita kerjasama aja? Dengan senang hati loh. Memang itu plannya bulan galeri sih. Oh gitu. Rasa senang sama kita nyebutnya tokoh. Oke. Jadi untuk bukan hanya remaja, tokoh siapa gitu yang jadi tokohnya gitu. Dan emang pernah juga sih waktu itu kayak ada ya dulu kan bikin keju ya, pilih baik itu apa gitu. Pernah sounding juga dan Saryani itu dipegang sama PD baik. Mereka minta di manajerin sama Bulan Galeri. Tapi waktu belum itu jalan kita timnya masih kita susun ya gitu. Soalnya yang sekarang aja udah mau muntah-muntah gitu ya, banyak banget gitu. Iya, soalnya kalau aku lihat ya remaja itu mereka sekarang tidak mau berada di satu ruangan kemudian belajar. Itu betul. Itu benar banget ya kan? Benar banget gitu. Kalau mereka ada di luar gitu. Karena kan sekarang banyak juga meeting itu di tempat malam keramaian gitu. Itu anak-anak muda sekarang loh ya. Kalau misalnya kita kerja sama dengan anak muda sekarang kan kayak gitu. Nah, kok gue jadi gue yang ngajarin ya? Gak apa-apa, seru. Nah, gimana kalau kita bekerja sama untuk itu gitu? Ya kan? Karena kan gini, kalau aku ngelihatnya nih dari bulan tertariknya kita dari Bulan Galeri, kayaknya niat baiknya tuh luar biasa gitu ya untuk membudayakan kebudayaan Indonesia, batik gitu yang sekarang pun di luar negeri tuh orang tuh batik tuh lagi ini banget gitu, kayak kemarin yang Fashion Week New York Fashion Week itu kan batik ya kan, batik terus sasirangan gitu dari luar gitu. Kayaknya kalau misalnya yang membawa itu sosok anak muda itu kan lebih ini ya, lebih lebih menarik gitu. Iya benar itu. Iya nggak? Benar. Ini juga memang jadi program kita sih sebenarnya untuk bekerja sama banyak dengan para tokoh dan lain sebagainya gitu. Cuman karena memang keterbatasan waktu juga, karena kan Bulan sendiri adalah dosen di Jakarta di Serpong UMN. Dia dari Selasa sampai Kamis itu di Jakarta. Otomatis yang di galeri atau apa itu sama saya dan tektok terus sama Bulan gitu. Jadi ketika harus ketemu dengan dinas anu atau tokoh ini, karena saya sendiri pribadi adalah baru di dunia ini, jadi kadang-kadang suka gue harus ngomong apa? Gue harus ngomong apa? Gitu mungkin kan, sekarang harus bisa mungkin mulai bikin tim kali-kali. Iya, memang harus punya lagi. Dibagi-bagi karena sebenarnya ini kita udah big plan banget sih. Udah big plan. Butuh support dari banyak pihak. Banyak pihak banget gitu. Ya. Para alumni Plat D, ayo support yang sekiranya berkesinambungan dengan ini gitu. Ini kan jadi bisnis besar juga ya, bisnis besar gitu. Kayak misalnya clothing, kaos gitu, batik kan lucu ya kan, lucu banget. Udah gitu terus, dan sekarang tuh banyak loh Indonesia yang
anak-anak Indonesia yang Indonesian pride banget gitu. Tas gitu kan. Kayak gitu. Dulu tuh sempat juga loh kan si booming si batik ini dulu juga sempat kayak tahun berapa ya? Kayak 5 tahun yang lalu lah kita ke kawinan tuh semua batik walaupun bentuknya bukan kain, dress gitu kan apa. Cuman tiba-tiba sekarang udah ngilang lagi nih. Gitu kan. Ya itu karena pengaruh-pengaruh dari luar itu bener. kan. Dan orang tuh udah menganggap itu old fashion banget gitu loh batik tuh gitu. Padahal kita bisa padu-padanin apapun sih sebenarnya. Iya. Ya karena aku sendiri juga kayak aku pakai batik kayak pantas. Tua enggak ya gitu kan gitu ya. Muka aku enggak pantas ya pakai batik malah jadi kuyu atau apa gitu kan. Untuk para fashion design. Nah itu makanya aku bilang para fashion designer yang pakai baju pakai bahan batik gitu dengan model-model anak zaman sekarang gitu kan juga lucu. Karena sempat loh aku lihat di Braga ya anak-anak ABG gitu. Dia pakai batik, pakai kain yang diikat doang, pakai sepatu cats gitu tuh. Itu emang lagi booming waktu itu. Terus pakai kaos gitu tuh lagi booming banget gitu. Kayaknya kampanye seperti itu kan ya. Nah, kampanyenya harus lebih kenceng gitu sehingga begitu dia tahu batik itu betapa batik itu bisa dibuat apapun gitu. Sehingga untuk ikut training dan sebagainya gitu. Kayaknya yang pelatihan sehari-sehari itu tuh itu banget ya. Banget penting banget nih sekarang gitu. Dan itu tadi tempat-tempatnya yang memang bukan tempat buat berlatih, maksudnya pelatihan yang gitu. Memang bulan galeri itu kalau misalnya main nanti kita tuh latihannya kita buat batiknya dan lain itu di luar di halaman. Dimana di halaman itu enak lah suasananya. Makanya ketika kita membuat pelatihan dulu jejak kecil dan lain sebagainya itu kalau misalnya belajar itu di luar, kita nggak pernah di dalam ruangan. Justru di ruangan itu adalah mappingnya tadi itu video mapping kalau mau nonton kayak gitu. Jadi memang ruangannya sebetulnya tempatnya sih insya Allah udah memadai gitu ya, udah enak gitu ya gitu. Makanya itu yang kita lagi pengen big plan kita lah untuk ayo dong coba anak-anak muda gitu, awareness-nya mungkin harus langsung lebih dan ini kali ya PR ya untuk pengenalan mungkin dari di luar dulu sehingga yang datang akan banyak. Jadi kayak cafe mini gitu pengen banget. Coffee shop kan sekarang begitu. Bikin PR di mana di tempat kopi gitu kan kayak kita kemarin satu kali memang pernah ya dengan salah satu di jalan apa tuh sebut lagi nggak apa-apa di Cisangkuy ada salah satu kafe kan di situ memang kita Dailah boleh ya gitu Ella. Nah itu jadi kita juga di sana jadi diminta untuk kameran di sana gitu. Itu tuh lumayan tuh kalau masuk program si Dailah kan dia tiap hari apa juga dia ada program kayak berkain kan ada tari Rabu. Nah kan itu juga kayaknya bisa digabungin tuh di situ. Terus sekarang aku sendiri juga pengen tahu banget nih kalau misalnya kita ikut pelatihan itu apa aja sih yang kita dapat gitu. Kan gini, ada urutan yang buat usia segini dan segini dan yang ini gitu. Buat kita yang dewasa nih kan yang tuir juga sebenarnya boleh dong gitu kan. Tuir ya. Mohon maaf loh. Masih muda loh. Yang agak-agak berumur ini gitu ya. Program apa sih yang bisa kita dapat gitu sehingga kan ya mungkin kalau ada para alumni Plat D, karena banyak saya kayak kadang-kadang nih ada tamu dari luar negeri, gue pengen punya kegiatan apa sih di sini gitu kan, buat anaknya, bawa tamu gitu. Itu apa aja sih yang bisa kita dapat gitu loh di situ? Karena udah nggak dapat ekskul kan? Belum puas. Di bulan galeri itu ada berpikir kreatif. Emang saya sih belajar berpikir kreatif ini tuh waktu itu pas saya lagi di luar sama plus saya ngegabungin di sini saya jadi dosen juga berpikir kreatif. Ini bagus banget. Jadi orang sukses itu bukan hanya dari pintar tapi kreatif. Makanya saya masukin itu. Gitu ya. Nah, terus dia itu membuat ornamen, manipulating fabrics. Jadi kayak bikin pleats kayak rok SMP. Jadi high couture. Cording, cirring, pleating, smoking, kayak gitu segala macam. Terus surface design, tie dye, ikat celup kayak gitu, terus marbling, batik itu masuk kategori surface design. Nah jadi sebenarnya buat yang para desainer gitu ya, untuk para desain termasuk misal kayak
DKV grafis, media kan nggak harus di print gitu kan. Ini salah satu teknik sebenarnya art gitu kan, tradisional gitu. Jadi bisa untuk high couture fashion gitu ya, bukan hanya di pola itu, tapi dia bahan kain bisa dibikin apapun, unik, dibuat strukturnya berubah, dicabut serat, masukin warna, keluarin warna, eksperimen terus ya, nah terus digambar, diapain, kita ke situ sih. Jadi kalau misalnya teknik kita banyak, tapi tetap berpikir kreatif ini yang kita perlu biar mereka bisa manfaatin keahliannya ini, bisa diapain nih. Nah, jadi maksudnya gitu. Jadi maksudnya kalau untuk yang dewasa kayak kita, aku nggak mau nyebutin ya. Yang udah cukup dewasa ya. Jadi adalah yang kita ajarin adalah cara berpikir kreatifnya. Nah, cara berpikir kreatifnya itu adalah ya itu tadi, dari art itu tadi mau yang mana. Fashion kita mah sukanya lah. Ya, nggak jauh lah. Fashion ya udah kita belajar itu aja, kita beda sama anak-anak kan, anak-anak muda enggak gitu. Ya udah kita itu, jadi kita dari mulai mau apa nih, misalnya tie dye deh gue bikin, ayo kita bikin tie dye, kita bikin pelatihan tie dye. Gue pengen ini deh kayak tadi mungkin fashionnya batik apa, kita bikin ini. Jadi memang disesuaikan aja sesuai dengan keinginannya. Karena kan kita dewasa gini mah pengennya fashion sih. Aku juga bilang selalu ke dia sama yang itu teh kemarin Kopach ya. Kayak gitu. Jadi kayak kemarin tuh dari dinas kebudayaan, gimana sih memanfaatkan limbah. Jadi kita rubah. Ini kebetulan kita bawa buat Teh Anti sama Tanya. Buat hand sanitizer kayak gitu. Itu tuh dari apa sih? Nah, ini botol dari majalah bekas, dari majalah ini. Nah, mereka bisa itu. Oke, ini yang ditempel-tempel gitu ya. Nah, jadi gini. Jadi di Bulan Galeri itu dia nggak totally hanya batik aja ya. Jadi segala sesuatu yang berbau art, udah gitu craft gitu ya. Kreatif tadi. Handicraft semua. Keahlian mandiri. Nah, sebenarnya luas sih sebenarnya. Luas lagi. Iya, karena kan kalau misalnya bicara dengan batik gitu ya kan, yang kebayang cuma menggambar, nyelup, bla 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 gitu ya, nyanting gitu kan. Oh, ternyata kalau memang yang sukanya lebih suka ke kayak art yang gini-gini itu bisa gitu, ada juga gitu ya. Oh, jadi banyak ya. Banyak banget. Berarti bisa ada kelas-kelas buat emak-emak yang nunggu anak sekolah misalnya bisa banget, ya kan? Bisa banget. Supaya paling enggak bisa jadi kayak Ibu Tanya yang punya bisnis banyak banget, rumahan tanpa harus di kantor dan lain-lain ya kan? Bisa berarti. Bisa. Nah, itu dia para alumni Plat D gitu yang ibu-ibu. Kan sekarang tuh banyak yang anaknya kayak saya gitu, saya pribadi anak udah dewasa gitu kan, udah aku ya. udah nggak bisa ditungguin, udah nggak bisa diapa-apain, terus mau ngapain nih gitu kan, daripada bengong-bengong di rumah kan, lebih baik datang ke situ terus mencari nih, gue tertariknya kemana ya, bukanya di mana ya gitu kan. Mungkin ada misalnya ada di minggu-minggu tertentu ada pelatihan ini, coba pelatihan si ini dulu, coba pelatihan ini gitu ya. Itu kayak gitu kali ya. Atau bikin kelompok, terus kita punya program. Sampai saat ini tuh si program-program nih kan, kita nih misalnya kayak mau ngajak nih, Tete kan mau ngajak program-program dari Bulan Galeri itu bisa kita lihat di mana? Kita tahu ada program ini nih di hari ini, tiap hari apa ada program apa gitu. Ke Bulan Galeri, ke Bulan Galerinya langsung Instagram. sih. Instagram juga kita ada Bulan Galeri, ada Instagramnya juga. Terus dia ada ininya ya, nanti ada apa namanya program-program apanya gitu kan. Misalnya tanggal berapa apa, tanggal berapa apa gitu. Pameran juga pasti sering bikin dong ya, hasil-hasil dari pameran ada kan, yang hasil-hasil karya magang apa kita yang mau dijual bisa di situ yang bagus gitu. Bisa ada. Jadi memang ada galerinya yang untuk jualannya ada, untuk pamerannya ada gitu. Pernah disewa juga buat kayak sidang, terus yang sidangnya karyanya dipamerin di situ. Sidang dari kuliah maksudnya kampus. S2 sama S3 ITB waktu itu. Makanya sidang di situ gitu. Nah, jadi maksudnya adalah rumah Van de Venter ini atau galeri Van de Venter ini ada satu ruangan yang bisa dipakai buat khusus. Sidang gitu. Itu muat sekitar 20 orang. Berarti gede ya tempatnya ya. Jadi kalau misalnya grup besar pun ibu-ibu arisan nih gitu kan. Karena sekarang
kadang-kadang sekarang ibu-ibu arisan juga kan ada yang sambil pengajian, ya kan? Bener. Atau misalnya sambil apa namanya di mana gitu ya, kayak gitu kan banyak tuh yang kayak gitu gitu. Kan ini hal yang ini banget loh, maksudnya simple kan kayak gini gitu kan. Banget, kan iya gitu, makanya gemes, apa aja yang itu iseng-iseng, kalau orang yang rajin ya gue makan enggak ya. Enggak. Kalau gue gini, niatnya banyak, udah dikumpulin dikerjain ya kapan tahu gitu kan. Kan kadang-kadang lihat itu ternyata gampangnya bikin sendiri aja deh. Udah belanja. Terus kalau beli mahal gitu. Belanja udah nih. Kayak zaman-zamannya pakai apa namanya buat masker. Nah, kan gantungan masker itu kan. Ya udah beli dong si payet lah apa udah segala macam, satu doang jadinya. Kamu salam dulu loh jadi. Oh iya lumayan. Itu karena apa? Karena nggak keluar rumah. Oh, bener. Ya kan. Sekarang udah mulai keluar. Rumah. Ya udah ya. Terus ngeliat di Shopee kayak murah beli. Tapi ini kalau aku bilang sih ya, satu kegiatan yang benar-benar sangat-sangat positif dan menguntungkan loh gitu. Begitu kita udah punya keahlian kan, itu tuh satu, kalau emang orangnya pebisnis mah kayak Bu Tanya ini kan bisa langsung bisa gitu kan, bisa jadi satu bisnis baru gitu. Terus aku masih curious lagi, satu lagi, selama ini untuk anak-anak muda lah ya, anak-anak dari let's say dari SMP ke atas lah, mereka lebih tertariknya ke apa selain batik? Oke. Kalau misalnya selama saya jalan ini ya, saya megang ekskul dan megang anak-anak juga yang kemarin Tarbak datang itu, memang mereka masih senang dengan yang namanya membatik. Karena bagi mereka apalagi mencanting itu mereka sampai nggak mau pulang. Nah itu yang bikin aku terharu. Oh ternyata anak-anak sebegininya mereka nggak tahu loh. Malah ada yang bilang, aku kalau waktu ke Jogja ke sana tapi nggak kesini, nggak pernah ke tempat ini atau nggak gitu. Ngapain jauh-jauh ke Jogja, bulan galeri aja kita sampai gitu. Dan itu mereka bener-bener seneng aja gitu. Nah itu terus kalau misalnya yang lainnya ya mungkin mereka seneng digambar. Kalau untuk yang laki-laki ya, mereka gambar. Terus malah lucu banget lagi anak Tarbak itu sekarang kritis loh Nyok. SMP bilangnya gini, cara bikin galeri ini gimana Bu? Nanyanya pengen bikin galeri ya. Jadi bukan itu, cara bikin galeri ini gimana, apa aja? Gimana caranya saya beli galeri bulan ini? Bener loh, itu gitu. Oh iya, karena anak-anak sekarang tuh mereka bercita-cita jadi entrepreneur, bukan jadi pegawai. Ya kan? Luar biasa buat aku. Wah, hebat banget pertanyaannya. Cara bikin galeri ini gimana, Bu? Supaya saya udah kemana gitu ya mikirnya mereka. Nah, itu jadi sebenarnya kalau misalnya dari artnya sih mereka masih standar lah ya. Anak-anak SMP, SMA masih suka dengan membatik karena mencantingnya. Gitu. Kalau misalnya yang laki-laki menggambar sama itu pertanyaan-pertanyaan Sarah membuatnya nih gimana nih kalau bisa jadi galeri karya-karya ini. Nah itu hebat banget. Itu sih kalau misalnya yang saya sejalan ini ya. Tapi kalau misalnya yang udah kuliah mungkin Bu Bulan bisa gitu. Kalau kuliah mah pokoknya mah udah kewajiban di kampus begini kali ya. Gimana dosennya aja ya. Dosennya lah. Kalau anak kuliah mah udah mengejar pokoknya gue cepat selesai kuliah gitu ya. Tapi kalau ini kayak tadi batik itu diajarin juga nggak sejarahnya ya, secara teori, bukan teori aja gitu, masih lebih itu terus apa namanya kan kalau batik ada ini tipe ini kayak gitu, ini buat apa gitu juga diajarin ya. Diajarin sama kita. Jadi emang bulan galeri ini pengennya kita ngajarin emang bukan ya kursus gitu ya, tapi emang dia paham banget. Betul. Jadi mengerti banget sejarahnya dari awal gimana. Kalau kita tanya ya secara garis besar. Aduh. Tahu enggak? Sebetulnya batik itu apa sih? Itu dia. Coba, kan kita tanya batik. Coba, sebenarnya batik itu apa sih? Coba, dari tadi kan ngomongin batik nih. Coba. Batik itu ada. Sebenarnya batik itu apa sih? Ada tadi gue mau nanya itu loh sebelum lu nanya. Gitu ya. Kayak waktu itu saya kan pernah saya ngajar sampai ke perbatasan Palestina tuh waktu itu ya. Ada yang datang nih orang Palestina ngomong pakai bahasa Sunda halus gitu ya. Itu yang benar-benar bikin saya malu banget. Saya nggak ngerti gitu ya. Aduh, Allah Akbar, ngomong apa nih? Bahasa Sunda saya tiasa nyari Sunda ini gitu. Terus
I'm sorry, I can't. Ada orang Sundanya siapa? Gitu ya, malu. Makanya terus saya ngasih ke yang sekarang gitu ya. Malu nggak sih kalau ada orang datang? Iya, betul. Tahu batik tuh apa sih? Kan dinyatain ini. Nggak tahu, bule-bule kan bingung nah. Kan kayak kita ke Jepang juga tidak malu. Iya, makanya. Terus kayak kita ke Jepang dia nanya ke orang Jepang, kamu tahu kimono nggak? Aduh, kimono apa ya? Kan gitu bingung. Iya, ya. benar. Nah, ini sama kayak ke gini. Ini padahal identitas kita, budaya kita. Orang tuh datang karena itu, menghargai itu kan. Kok nggak tahu, bingung kan. Jadi nah makanya ini nih yang harus bisa dikasih tahu supaya mereka punya nilai jual secara personal juga gitu. Ya, jadi batik itu apa? Kita nunggu banget ya. Nunggu loh. Batik itu sebenarnya kan orang suka bilangnya mega mendung apa ya, baju. Sebenarnya batik itu teknik. Jadi intangible heritage kan disebutnya, jadi warisan tak benda. Jadi berupa keilmuan, teknik. Yang berikut berupa juga kayak filosofi yang diturunkan turun-temurun. Jadi kayak gini, kita tuh punya, makanya ini tuh dalam banget, punya bahasa visual. Jadi kayak di Mesir punya heliogrif segala macam. Nah, ini batik tuh punya arti. Contohnya kayak tenun, titik 5 artinya kekeluargaan, titik 3 arti itu bahasa sebenarnya buat pertahanan kita. Ya. Nah, apalagi batik. Jadi kayak misalnya tentang yang langit-langitan itu berbicara tentang ketuhanan apa itu sebenarnya bahasa simbolik filosofinya itu ya. Nah itu kalau generasi sekarang diajarin mereka kemanapun apa kurang lebih udah bisa membaca tuh itu apa kayak ke Borobudur kemana itu kan bahasa visual semua. Jadi kadang-kadang kita bisa aja kita salah pakai baju ya. Iya, benar. Salah memakai motif ya kan? Betul. Itu sebenarnya ini banget ya sebenarnya gitu. Bener. Kan gini loh, ada yang khusus buat pengantin gitu ya ada kan. Ada yang meninggal. Nah, itu ada yang meninggal. Nah, itu tadi. Suka sedih gitu. Betul. Itu tuh pengaruh banget berarti ya. Waduh. Soalnya kalau kita beli batik misalnya buat lucu aja kalau kita warnanya bagus, ini klasik misalnya gitu kan. Sebenarnya warna merah, cari batiknya warna merah. Taunya ternyata ada apa artinya ya. Tapi ya kalau sekarang sih karena batik-batik banyak yang batik yang biasa gitu kan, jadi mah gambarnya ya gambar gitu-gitu aja gitu. Kalau aku sih tipikal gini, suka motif aja, ya kan, nggak ngelihat wow ini mau yang tulis, ini mau yang apa, tulis mahal ya karena malas ya. Jadi motifnya suka karena aku suka kupu-kupu, jadi pokoknya ada kupu-kupu gue beli gitu. Padahal ternyata ada arti-arti tertentu ya. Nah makanya ini kan sebenarnya basic dasar ya, apalagi kita banyak ornamen apa. Betul. Nah untuk anak-anak sekarang aja gitu ya, nggak tahu apa itu motif, apa itu ragam hias, apa itu ornamen. Apa itu corak. Nah mereka kan bingung ya. Nah makanya itu teh ternyata nggak cukup sejam. Saya aja 1 bulan. Makanya berarti episode gitu. Berarti episode berikutnya itu kita lebih membicarakan tentang batiknya ya. Karena sekarang kita udah ngomongin masalah di situ ada gitu. Supaya para alumni Plat D dan juga itu yang punya anak yang pengen disalurkan kemana sih gitu kan. Ada anak-anak yang suka ngegambar tapi lebih baiknya kemana gitu kan ya. Kayaknya itu akan kita bahas lagi berikutnya bahwa gitu si batik ini tuh begini. Nah itu yang harus kita bahas berikutnya. Waktu kita tuh nggak cukup kalau untuk ngomong batik karena ini sejarahnya panjang banget ya kan. Tadi kita belum lagi kita bicara tentang tiap daerah di Indonesia ya kan. Kayaknya ini lumayan ya. Kalau bulan depan kalau udah syuting lagi nggak cari orang lagi ya kan, tinggal cari bulan untuk ngebahas itu semua. Iya, benar, ya kan. Benar. Oke, Ibu ada yang mau dibicarakan Bu? Ibu meneng-meneng baik. Kayaknya saya yang ngecampur aja deh. Kan ini hostnya. Aku cuma ketua angkatan. Saya hanya bawa teman gitu kan. Oke, terima kasih banget ini informasinya dan para alumni Plat D. Kalau memang berminat untuk tidak hanya batik aja, bikin beginian gitu kan, udah gitu benar-benar mau tentang mode sekalipun gitu, silahkan datang. Dan juga kalau yang mau mengkolaborasikan kayak acara ulang tahun gitu ya, sambil ngebatik gitu kan, lucu kan, apa namanya, atau misalnya teman-temannya ngebikin sendiri buat goodie bag-nya sendiri gitu kan, lucu juga. Gue kebanyakan ide kayaknya. keren. Bisa nggak saya kerja di
sana. Makanya saya ikut kerja di sana. Ditarik nih. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih